Sebenarnya usus buntu itu untuk operasinya cepat, nggak butuh waktu lama, dan penyembuhannya juga nggak butuh waktu lama. Tapi ketika usus buntu ini sudah terlambat, dalam arti ketika pasien mengalami nyeri putus sebelah kanan bawah, terus hanya diobati, kemudian usus buntu ini sifatnya bukan usus buntu yang akut, tapi berubah menjadi usus buntu yang sudah bersifat infiltrat atau kronik. Dan ini operasinya lebih susah, dan untuk penyembuhan pasien juga lebih lama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari penonton setia RSN Tuban. Kembali lagi di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan news. Ya, kembali lagi dengan saya Dr. Mila dalam segmen Nukleus Podcast. Nah, tidak henti-hentinya kami menghadirkan bintang tamu yang spesial dari RSN Unim. Mungkin teman-teman masih banyak yang mungkin belum pernah lihat mungkin ya, karena salah satu beliau ini adalah anggota baru dari keluarga besar dari RSN. Beliau seorang dokter spesialis bedah yang bergabung mungkin 1-2 bulan ini ya dok ya. Oke, tak usah lama-lama nih, karena teman-teman sudah pengen tahu banget nih kita hadirin siapa. Kita sambut dengan meriah Dr. Muhaimin, spesialis bedah umum. Pastinya udah banyak ya dok ya. Selamat pagi dokter. Pagi dok. Oke, gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, dokter Muhaimin ini biasanya akrabnya dipanggilnya dokter siapa sih dok sebenarnya? Kalau Muhaimin kan agak panjang ya. Agak panjang ya emang. Kalau sebenarnya dari SMA sama kuliah itu banyak panggilan untuk saya. Oke. Ada yang panggil dokter Muhai. Oh, Muhai, Iya. oke. Ada yang panggil dokter Mimin, ada juga. Oke. Banyak sih. Ada yang panggil dokter Fendi juga ada. Nama saya kan asalnya kan Muhammad Mimin Effendi. Oh, Jadi bisa banyak panggilannya banyak. Ada yang panggil Brad Pitt juga ada sih. Oke, baik. Atau mungkin panggil Vin Diesel juga boleh? Oh iya, itu iya. Dulu kalau saya di Instagram memang saya pasang sering itu. Oh, Posisi gitu? Vin Diesel sama posisi saya sejajarkan. Sayangnya Instagramnya sudah saya hapus ya, nggak ada. Waduh, sayang banget ya Iya, dok ya. iya. Harusnya bisa kita spill ya Iya, di sini ya. Oke, mungkin teman-teman lebih awam manggilnya Dokter Muha ya kalau di Iya, sini ya benar. dok ya. Oke, Dokter Muha mungkin bisa diperkenalkan dirinya sama teman-teman dari penonton setia RSN Tuban dok. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Nukleus Podcast ya. Ya betul. Saya Dr. Muhammad Mimin Effendi, spesialis bedah. Saya asli orang Tuban. Dari kecil sampai SMA saya di Tuban. Kemudian saya sekolah S1 kedokterannya di Solo tahun 2000. Kemudian saya melanjutkan spesialisnya di Undip Semarang. Dan kemudian saya bergabung di RSN ini baru pertengahan Januari. Mungkin baru 2 bulan ya saya di sini. Itu aja. Oke, jadi Dokter Muhaimin ini kita manggilnya Dokter Muha aja kan Ya, biar enak. pendek. Nggak jadi Vin Diesel berarti ya. Oke. Bisa nanti panggilan apa ya? Panggilan akrab berarti. Oh iya. Boleh. Oke, Dokter Muha nih. Gimana sih dok rasanya bergabung di RSNU? Mungkin sebelumnya sudah bekerja di beberapa tempat ya. Iya. Mungkin suasananya apa yang berbeda gitu. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Kalau setiap tempat mungkin ada keunikannya sendiri. Ya. Kalau dari SNU ini uniknya kita bisa mendengarkan gamelan. Oke. Nah, itu yang saya suka karena dari SMP saya memang lebih suka ikut kesenian tradisional. Jadi Oke. ikut gamelan serasa kayak nostalgia zaman SMP gitu. Terus kalau dokter masih SMP megang apa dok? Kalau di gamelan apa namanya? Saya bagian Karakter. penari. Hah? Penari saya. Dokter penari. Loh bener, saya manggung sama tim SMP 3 tuh, tim SMP 3 punya tim gamelan, saya bagian penarinya. Wah, boleh nih kalau nanti misalnya ada RSNU Got Talent nanti Wah. dokter main ikutan ya dok. Jangan salah, kita tuh Iya. sering kali punya event-event kayak gitu. Jadi memang ada waktu tertentu kita itu bisa unjuk kebolehan. Ya, ya, boleh, Atau boleh. mungkin waktu Agustusan ada lomba senam, lomba dance. Mungkin dokter semua bisa gabung juga. Enggak, nanti pasti juara, gak enak ya. Loh, justru harus ditunggu-tunggu nih kalau Iya. spesialisnya juara nih. Mantap. Katanya nanti ada kong kali kong sama juri gitu. Oh, nggak apa-apa, yang penting kan dapat hadiah Ya, ya. betul, betul. Dokter sibuknya apa
apa aja sih sekarang ini, Dok? Sekarang kesibukan saya mengisi di 3 rumah sakit. Yang pertama saya di Rumah Sakit Umum Dr. Kusma, yang kedua di RSNU ini sama di Singgahan. Oke, jadi memang jadwalnya sangat padat nih. Ya. Kalau ada bis antar kota dalam provinsi ya, kalau saya sih antar kecamatan kayaknya. Kecamatan, tapi jaraknya jauh-jauh. Oke, dokter, kalau mungkin teman-teman nih pengen ketemu dokter nih, biasanya jadwalnya hari apa aja dokter di RSNU nih? Kalau di RSNU saya polinya jadwalnya hari Selasa sampai Kamis itu jam 18 sampai dengan jam 20. Oke. Kemudian hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Oke. Jadi teman-teman kalau yang pengen konsultasi lebih jauh nih sama dokter Muhammad tadi ya di jadwalnya dari hari Selasa sampai Kamis jam 18 sampai jam 20 sama hari Sabtu jam 7 pagi. Jadi jangan lewatkan nih jadwalnya dokter Muhammad, bisa daftar lewat online, bisa daftar langsung. Jadi semuanya bisa dilakukan. Oke. Dok, mungkin kalau teman-teman udah pada tahu nih ya kesibukannya dokter bedah itu ya dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Ngapain? Mancing. Oh, boleh. Jagain pasien. Melayani pasien gitu. Ya. Mungkin dokter selain itu mungkin ada nggak sih kesibukan lainnya, mungkin menjalankan hobinya, hobinya sampai tahu tadi nari atau ngedance atau pencak silat kan kita nggak tahu ya. Kalau hobi zaman dulu banyak pencak silat juga ikut. Oh iya. Banyak. Berarti saya pintar menerawang kayak gitu. Iya. Kalau hobi yang sampai sekarang itu main Mobile Legends ya. Oh, masih aktif ya dok sampai sekarang saya ya? main dari 2016 sampai sekarang. Waduh. Jadi sudah yang mitik-mitik, ayo kita main bareng ya. Waduh, kalau itu saya nggak bisa dok. Nanti mungkin sama teman-teman yang cowok-cowok mungkin levelnya udah hampir sama gitu. Ya. Kalau olahraga dulu sih sukanya tenis. Dari SMP sampai spesialis pun saya tenis rutin dari S1 sampai sekolah spesialis. Tapi karena waktu kejuaraan di Semarang itu saya ada cedera di lutut. Habis itu saya harus pensiun. Saya sudah nggak bisa olahraga yang berat. Berarti sebenarnya memang suka ya dan sampai ikut turnamen-turnamen gitu ya, ya. Cuman karena ada cedera, memang nggak bisa dilanjutkan. Iya. Olahraga yang santai aja, dengan sepeda aja. Oke. Keliling-keliling atau sampai yang ratusan? Oh, enggak, ratusan enggak, keliling-keliling aja. Ya kalau di sini kan banyak kayak dokter Didi itu kan hobi. Butian itu sampai ikut yang terakhir berapa ya? 100 kilo itu kayaknya dari Jogja itu sempat. Mungkin apa? Oh iya, dokter Ratna sama suaminya. Oh iya. Karena biasanya ikutnya bareng, dok. Mungkin dokter Muhammad bisa gabung nih ada. Ya, saya penyemangat aja lah. Oh dok, kita di RSNU punya kok geng sepeda. Mereka memang suka latihan rutin. Mungkin dokter bisa gabung juga nih. Boleh. Dok, kalau dokter nih tinggalnya kan sekolahnya waktu itu di Jawa Tengah ya hitungannya ya dok ya? Iya, di Jawa Tengahnya. Apakah balik ke Tuban ini karena memang aslinya Tuban? Atau memang keluarga banyak di Tuban? Atau memang karena tuntutan pekerjaan aja akhirnya kembali ke Tuban? Ya, banyak faktor. Yang pertama, karena saya memang asli Tuban ya pengen membangun desa saya lah. Yang kedua memang saya... Betul ya dok ya? Iya, betul istilahnya. Dan juga termasuk ASN kan, jadi harus kembali juga ke sini. Oke, jadi dokter dulu gabung ke ASN itu mulai kapan dok? Atau mulai lulus kuliah, selesai S1 udah jadi dokter umum, gabung ke ASN baru spesialis atau setelahnya? Awalnya saya itu kan sebagai honorer di RSUD Kusma. Dari 2010 sampai 2012, kemudian saya diangkat jadi PNS itu tahun 2012. Kemudian saya sekolah tahun 2012 karena emang butuh waktu 3 tahun ya untuk pengajuan tubel ya. Kalau dari awal memang dokter pinginnya masuknya spesialis bedah atau sebenarnya pinginnya kita spesialis yang lain? Kan kadang suka gitu ya, masih bingung ya dok ya mau yang ini apa yang itu gitu. Kalau di flashback ya sebenarnya saya itu bukan pengennya kedokteran awalnya. Oh gitu. Justru elektronik saya dulu. Memang cowok mungkin lebih maco itu kalau elektronik gitu ya, teknik wah maco. Dulu udah keterima di Udayana tapi nggak saya masuki. Sudah ke sana saya mau daftar ulang tapi melihat situasi kondisi nggak nyaman ya udah akhirnya balik lagi. Balik lagi. Oke.
Berarti setelah itu langsung dokter memang milih FK akhirnya. Ya, setelah ikut UMPTN ya. Sebenarnya milih FK itu memang sebenarnya alternatif atau sebenarnya mungkin ada yang dorongan dari orang tua gitu. Jadi dokter aja nak. Iya, gitu ya. ya. Kalau dorongan sih enggak, karena saya melihat sih kakak saya kan juga kebetulan dokter umum. Saya melihat sebagai dokter umum bisa apa ya istilahnya menolong orang, terus kemudian kita nggak tergantung sama suatu perusahaan sebenarnya. Gitu aja. Oke, jadi ya lebih kayak semacam freelance ya jadi ya. Ya. Lebih fleksibel gitu Ya, maksudnya ya, ya dok nggak ya. harus. Oke. Dok, kalau dokter sebagai dokter bedah nih, mungkin teman-teman apakah semua pasiennya dokter itu selalu dioperasi dok? Kadang-kadang gitu ya. kadang pasien ya, ini keluhannya ini ada benjolan atau apa. Saya konsultan ke dokter bedah ya. Takut ya. Takut, saya mau dioperasi dok, sebenarnya gitu. Apakah memang semua pasien dari spesialis bedah itu apakah selalu dioperasi dok? Ya, Gitu? semua kasus itu kan juga tergantung dari kasusnya ya. Nggak semua kasus pasien bedah harus dioperasi, enggak. Ada namanya terapi konservatif, medikamentosa. Terus ada juga yang namanya operasi. Jadi nggak semua pasien bedah itu harus dioperasi, enggak pasti. Ya tentu ya dok ya. Jadi teman-teman nih nggak perlu khawatir dulu ya dok ya. Kalau memang gawat, misalnya kayak akut abdomen atau misalnya apa lagi ya, tubulovaral abses gitu ya, gitu mungkin harus langsung operasi ya. Tapi nggak semua kasus yang dikonsultasi ke bedah langsung dioperasi juga ya dok ya. Oke dok, kalau mungkin balik nih flashback ke awal-awal dokter menjadi dokter spesialis bedah, atau mungkin zaman-zaman masih PPDS. Masih single kalau ya? enggak Belum. Kalau dibilang flashback masa sekolah itu masa kelam ya. Dan nanti gini, ketika seorang dokter umum keterima menjadi seorang spesialis, rasa bersyukurnya, rasa bahagianya itu ya cuma dua, ketika diterima sama ketika sudah lulus jadi spesialis. Dalam prosesnya itu yang ya cukup tahu gitu. Iya. Tidak untuk diulangi. Iya. Atau mungkin di antara ya naik turunnya waktu itu ya dok ya, di mungkin 4-5 tahun menjalani PPDS ya dok. Apakah ada yang mungkin yang menyemangati dokter untuk tetap survive gitu, biar mencapai ya stres ya apa ya, pasti ada kayak dorongan pengen menyerah mungkin ya pasti, dok ya. Semua itu pasti ada di titik terendah itu pasti ada. Ya karena kayak moto-moto tokoh-tokoh itu ya, di balik kesuksesan seorang pria pasti terdapat seorang istri yang setia. Asik. Sudah perkawinan ke tahun keberapa nih dok? 24 Februari kemarin, tahun yang ke-11. Asik, baru anniversary ya? Iya, baru anniversary ya. Sudah ekornya ada berapa nih dok? Kalau ekor sebenarnya ada 4, tapi meninggal 1 jadi 3 sih. Alhamdulillah, semoga selalu sehat, tumbuh kembangnya optimal. Amin. Dan solih-solihah ya dok. Amin. Ya kalau dulu dokter pernah nggak sih pengalaman yang melayani pasien yang benar-benar berkesan banget dok, entah itu pasien pertama dokter atau mungkin ya kadang mungkin kan ada yang perubahannya sangat drastis ya, kita mungkin pikirnya kok kayaknya mungkin belum tentu bertahan pasien ini, tapi tiba-tiba dengan dari Tuhan diberikan sembuh gitu. Kalau saya satu kisah sama pasien, ada satu yang memori agak saya lupakan waktu saya masih sekolah sebenarnya. Bukan masalah tentang kesembuhan pasien, tetapi rasa terharu pasien terhadap saya. Ini adalah pasien bedah plastik dengan luka bakar yang cukup serius. Awalnya ketika dia masuk poli, kita kan isi poli. Mungkin untuk poli mulai pelayanan jam 8 sampai jam 9 ya. Pasien itu kan biasanya sudah mendaftar dari jam 7. Pasien ini bilang ke saya bukan waktu dia datang ke poli, tapi ketika pasien ini sudah dirawat inap. Pada kasus bedah plastik itu, ketika kita merawat luka, kita yang merawat luka sendiri. Merawat luka itu yang istilahnya residen ya, yang ambil spesialis.
kita merawat luka itu dari jam 3 pagi sampai jam 4 pagi mulai. Nah, ketika saya bertemu dengan pasien ini minta maaf ke saya, dok, saya minta maaf, saya telah suudzon ke jenengan. Dok, kenapa pak? Ternyata waktu di poli jenengan, kok dokter datangnya siang-siang ya? Ternyata tugas dokter tuh ternyata nggak hanya di poli. Sebelumnya tuh ada tugas di Bangsal yang sudah pagi jenengan sudah merawat luka saya, dan sekarang saya di poli kok suudzon jenengan, saya yang merasa bersalah. Itu yang bikin saya terharu saya. Memang ya teman-teman, kalau mungkin teman-teman nggak tahu ya, pasien luka bakar itu seringkali dirawat itu lukanya sangat luas ya dok. Ya, jadi benar-benar harus dirawat, kondisi lukanya harus tetap lembab, tertutup, full agar lama nggak infeksi ya. Terus yang kedua, penyembuhan lukanya tuh terus terang lama. Jadi benar-benar sekarang kalau dibayangkan kalau hampir seluruh badan kita dibebat dan dirawat, itu kan lama banget ya dok ya. Bisa berapa jam dok? Paling lama dokter pernah merawat luka pasien? Bisa satu jam bisa ya. Kalau seluruh tubuh ya dok ya. Itu belum kalau pasiennya ada banyak nih, belum lagi pasien yang di poli sudah antri. Gitu. Ya sebenarnya ya memang capek ya. Lelah, tapi ya ada hal-hal yang nggak didapatkan dari hanya sekedar melayani pasien. Tapi hal-hal kayak gitu tuh nggak bernilai ya, nggak bisa dinilai, nggak bisa dilupakan. Iya benar banget dok. Jadi memang sangat berkesan. Jadi kadang ya itu yang membuat kita menjadi orang ya udah, biarpun capek, biarpun stres belajar ya udah dijalani gitu ya dok ya. Oke. Ya dok, kok kita ngobrol-ngobrol terus nih, haus lama-lama. Dari tadi itu saya melirik ini, saya nggak enak. Ini apa ini? Dokter suka jamu nggak sih dok? Suka. Dulu sih saya suka kalau ada jamu mbok gendong. Sekarang nggak ada jamu gendong. Makanya sekarang pakai motor, pakai sepeda. Sudah langka sekarang itu jamu gendong itu. Jadinya pakai apa namanya ya, yang besar gitu disunggi. Iya, kalau zaman dulu gitu. Ya. Kalau ini produk jamu dari Arasan Tuban dok, dari gizi kami sudah tersertifikasi halal, insya Allah aman dan sehat. Monggo boleh dicicipi dok. Kalau saya hari ini rasanya berkencur kayaknya dok. Macam-macam, biasanya kadang ada orang yang telurnya lagi nggak nyaman atau banyak lagi agak fit gitu, kadang suka minum jamu gitu. Mungkin kalau dokter atau punya acara mau pesan jamu di kamu juga bisa. Kalau gitu ya. Bisa dipesankan. Mau catering sehat, di custom kalorinya juga bisa. Semua bisa dibayar di sini. Oke. Dok. Kalau misalnya kita bahas nih sama dokter mulai Januari ini bergabung di sini ya dok ya. Kalau kasus-kasus apa sih yang mungkin sering dokter temui atau dokter tangani dok di RSN Tuban? Kalau selama 2 bulan ini saya lebih seringnya untuk emergensinya ya akut abdomen ya, paling sering sih kasus usus buntu atau appendicitis yang paling sering. Banyak banget ya dok ya. Biasanya mungkin yang bisa disampaikan nih dok, mungkin buat teman-teman di rumah, gimana sih keluhannya biar mereka itu lebih aware, oh ini aku harus segera ke rumah sakit nih karena ini harus sebuah sesuatu yang gawat, harus segera ada tindakan, jadi nggak berlama-lama di rumah. Sebenarnya usus buntu itu untuk operasinya cepat, nggak butuh waktu lama, dan penyembuhannya juga nggak butuh waktu lama. Tapi ketika usus buntu ini sudah terlambat, dalam arti ketika pasien mengalami nyeri perut sebelah kanan bawah, terus hanya diobati, kemudian usus buntu ini sifatnya bukan usus buntu yang akut, tapi berubah menjadi usus buntu yang sudah bersifat infiltrat atau kronik, dan ini operasinya lebih susah dan untuk penyembuhan pasien juga lebih lama. Jadi kalau ada keluhan nyeri perut kanan bawah, kalau bisa jangan dikasih obat anti nyeri, tapi periksalah ke dokter. Oke, jadi kalau misalnya tadi nyeri perut bawah, kadang diobati aja membaik, tapi kok bolak-balik gitu ya, kayak muncul-munculnya jangan-jangan sebenarnya itu udah ada radang usus buntu yang sifatnya kronik atau sudah lama. Jadi memang sebenarnya sejak awal itu harusnya waktu masih akut, masih baru itu memang sudah operatif ya. Iya harus operatif karena usus buntu nggak bisa dengan obat, nggak bisa.
obat hanya untuk dia akan menambah menutupi dari gejala usus buntu itu sendiri kadang. Jadi untuk tadi ya masih akut, apalagi yang sudah kronis, lebih baik segera dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter untuk dilakukan tata laksana gitu ya dok ya. Oke, kalau tadi misalnya dok, tadi kan dokter cerita nih kalau misalnya gampang luka bakar, kan kalau di rumah juga sering ya dok kadang waktu angkat air panas gitu nggak sengaja kena atau lagi goreng gitu kena cipratan gitu. Sebenarnya tata laksana yang betul gitu ya mungkin buat teman-teman di rumah apakah benar dikasih odol ataupun mungkin dikompres aja lah gitu atau gimana dok cara yang benar dok untuk tata laksana di rumah? Kalau kita mengalami luka bakar mungkin yang lukanya nggak begitu luas, penanganan pertama cukup kita siram dengan air yang mengalir selama 30 menit. Kemudian kalau pemberian odol sebenarnya nggak ada evidence base-nya, nggak ada ya. mungkin terasa panas kalau dikasih odol dingin gitu ya. Kayak panas dingin kasih adem sama iklan dong. Itu sebenarnya nggak ada evidence base-nya. Ketika hanya luka nggak terlalu luas, mungkin untuk penanganan di rumah sudah cukup dengan pemberian air yang mengalir selama 30 menit. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ya ditabur-tabur ya macam-macam maupun dikasih odol, itu juga kadang menyusahkan waktu dirawat luka karena itu memang menutupi area luka yang harus dibersihkan. Jadi lebih baik diberikan di air mengalir gitu ya. Misal di keran nyalakan udah diguyur di situ aja gitu ya dok. Itu kalau yang lukanya nggak luas ya, kalau luas ya dibawa ke IGD. Nanti ketemu sama dokter Muhammad. Dok, kalau misalnya kan kalau di sini ya dok ya pasien biasanya seberapa sering sih dok sehari dokter ngerawat pasien atau mungkin yang sering dilakukan operatif gitu? Kalau itu bisa naik turun ya jumlahnya. Kalau rata-rata sih satu rumah sakit rata-rata mungkin 3 ya. Rumah sakit sehari ya? Sehari rata-rata. Lumayan ya dok ya. Jadwalnya aja kalau 3 sehari 3 rumah sakitnya udah 9. Padat banget ya kalau poli, belum visitor. Biar saya yang pusing masalah itu, jadi kan nggak usah. Biar cowok yang anu ya. Siap dokter. Teman-teman ya, mau info ini kalau misalnya teman-teman nih keluarganya ataupun kerabatnya atau temennya rekanannya kalau butuh mau konsultasi sama dokter Muhammad, berarti ya jangan lupa pada hari Selasa sampai Kamis jam 6 sore sampai jam 8 malam sama hari Sabtu jam 7 pagi. Kalau perlu rawat inap nggak usah khawatir nih, untuk anak-anak sama dewasa itu sudah terpisah kamarnya ya. Khusus kalau anak-anak ada di lantai yang khusus anak-anak dan semuanya kalau yang dewasa udah khusus untuk yang dewasa, jadi nggak perlu khawatir kalau ruangannya lebih nyaman gitu ya, apalagi buat anak-anak ya dok. Dok, kalau kita nih udah mendekati penghujung kita. Udah tadi titipan dok, mau ada tanya. Ada info-info terbaru nih katanya kalau habis operasi usus buntu itu nggak harus nungguin ketut ya dok. Ada yang nanya gitu, jadi titip tadi minta disampaikan ke dokter Muha. Iya, saya juga sempat. Ya benar, saya sempat kaget juga. Loh, kok tahu ketut? Oh ini kan ilmu lama, kok masih ya? Perasaan ilmu lama itu ya sudah berapa puluh yang tahun ya. Untuk masalah habis operasi, untuk ilmu yang sekarang itu kita nggak nunggu harus kentut. Kadang ada loh pasien setelah operasi nggak kentut selama 3 hari ada. Masa mau puasa sampai 3 hari ya kan nggak mungkin. Sebenarnya dikasih untuk bisa mulai minum itu ketika ada bising usus. Bising usus itu apa? Ketika kita meletakkan stetoskop ke perut ada suara bunyi itu ya. Tapi kan nggak mungkin dengan semua pasien kita periksa bising ususnya. Mungkin dengan pasien sudah merasa lapar atau merasa haus, boleh kita langsung minum. Kalau minum enak, nggak kembung, bisa mulai makan. Buat teman-teman yang masih bingung maksudnya apa, jadi memang kadang karena efek sedasi atau bius memang itu melumpuhkan salah satunya daerah saluran cerna daerah usus seperti itu. Memang kadang dulu itu menunggu kentut itu untuk memastikan kinerja ususnya itu baik. Cuman karena tadi dengan tanda kalau pasiennya sudah lapar atau ada suara dari gerakan usus itu sudah cukup untuk memastikan bahwasanya
efek sedasi ke daerah saluran cernanya atau efek dari biusnya itu sudah hilang gitu ya. Jadi nggak usah khawatir lagi, nggak harus nunggu sampai kentut. Kadang orangnya kembung sampai 3 hari nggak kentut, akhirnya nggak berani makan. Tapi selama ini tadi sudah disampaikan oleh dokter Muha aman. Oke. Dok, kita mau tanya nih, mungkin dokter harapannya nih kan sudah menjadi keluarga baru di RSNU. Kedepannya nih harapannya RSNU itu berkembang seperti apa sih dok dalam bayangan dokter? Ya semua tenaga kesehatan ini pengennya kan rumah sakit ini akan apa ya istilahnya menambah kelasnya. Kalau mungkin sekarang tipe apa ya ini? Tipe C ya. Nantinya mungkin ke tipe B ya. Mungkin ya itu semua cita-cita tenaga kesehatan ke situ. Harapannya memang semakin besar, semakin banyak pasien yang bisa dilayani. Jadi bisa semakin lengkap gitu ya. Jadi kita pelayanannya juga lebih maksimal untuk teman-teman dari Tuban dan sekitarnya gitu ya dok ya. Oke dok, kita minta dong mungkin dokter membagikan kata-kata bijak boleh atau pesan-pesan nih buat teman-teman RSNU Tuban atau mungkin pesan-pesan untuk keluhan-keluhan apa nih harus segera ke rumah sakit gitu juga boleh. Monggo dokter. Bukan kata-kata bijak kalau bilang, karena saya bukan orang bijak. Kayaknya tadi kita dari tadi tuh ngobrolnya tuh santuy banget nih dok ya. Kayaknya bisa nih dokter Muha ini juga bisa stand up comedy gitu. Untuk warga Tuban dan sekitar mungkin jika dengan ada keluhan istilahnya paling banyak benjolan atau uci-uci mungkin ya, jangan menunggu sampai benjolan itu terasa nyeri. Segera periksa benjolan itu ke fasilitas kesehatan yang terdekat biar cepat ada penanganan lebih lanjut. Jangan sampai kasusnya sudah kompleks baru periksa, itu nanti penanganannya lebih susah. Oke, mungkin saya tambahin dikit nih. Jangan lupa, apalagi kalau udah punya BPJS nggak usah khawatir karena itu semuanya bisa terang dari BPJS. Jadi nanti tinggal datang ke FKTP, minta rujukan ke RSNU, nanti diarahin sama dokter Muha, bisa diatasi semuanya ya. Mungkin itu ya dok ya. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami. Mungkin jangan kapok-kapok mungkin ya. Nanti kita ada segmen-segmen yang lain. Siapa tahu nanti ada tanya dokter atau yang lainnya. Udah dokter Muha lagi ya dok ya. Oke, terima kasih nih teman-teman yang sudah menyaksikan Nukleus Podcast pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa nih juga di like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu kalau kami punya video baru. Ding ding. Dok, sebelum selesai nih kita jargon dulu ya dok ya. Nukleus Podcast ngobrol santai dan manis gitu ya dok ya. Oke, Nukleus Podcast ngobrol santai dan manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.